Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, semoga kalian senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi hidupnya. Amin. Saudaraku, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menanggapi salah seorang dari teman saya yang berhubungan dengan kebahagiaan. Bingung bagaimana menggapai suatu kebahagiaan. Setiap insan, setiap orang tentu ingin hidupnya bahagia. Padahal kita sadar bahwa seorang muslim itu sudah punya pegangan, sudah punya way of life, pegangan hidup. Pegangan hidup seorang muslim itu nggak ada lain, yaitu Al-Quran. Lah, teman saya ini muslim, tapi untuk menggapai kebahagiaan hidup seolah dia tidak punya pegangan. Padahal apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan dalam menjalani kehidupan di dunia ini itu sudah cukup kompleks, saudara. Ya, di dalam Al-Quran itu lengkap. Tinggal bagaimana kita mengkaji, bagaimana kita memahami, mempelajarinya, sehingga kemudian kita mendapatkan pesan-pesan, informasi-informasi yang luar biasa yang kemudian bisa dijadikan sebagai apa? Pedoman hidup. Nah, kali ini saya mencoba menanggapi dari teman saya bagaimana dalam menjalani hidup, meraih suatu kebahagiaan, atau pendeknya hidup yang bahagia itu seperti apa. Nah, di sini saya mempelajari, saya memahami, membaca di dalam beberapa firman Allah. Dalam hal ini saya akan ungkap, saya akan sampaikan jawaban atas pertanyaan teman saya. Jadi, sekali lagi, pertanyaan itu bagaimana menggapai kebahagiaan hidup. Ya. Atau hidup yang bahagia itu seperti apa. Jadi jelasnya dia tuh
ingin menjalani hidup bahagia. Di sini saya menjawab berdasarkan firman Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 hingga 5. Ayat kedua sampai ayat kelima. Kandungannya di penghujung ayat kelima itu adalah lafaz al-muflihun. Al-muflihun. Nah, lebih detailnya kita akan langsung lihat beberapa ayat. Nah, ini saudaraku beberapa firman Allah yang berkaitan dengan kebahagiaan hidup. Kita langsung saja. Ayat yang kedua sampai ayat kelima. Quran surat Al-Baqarah. Ini bagi saudaraku yang bertanya, seperti apa sih hidup yang berbahagia, atau bagaimana menggapai kebahagiaan hidup. Jelas, kita punya pedoman Al-Quran sebagai pegangan hidup kita dalam meniti kehidupan nyata ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, saudaraku, di sini ada kata lil muttaqin. Ya, lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu yang dimaksud adalah Al-Quran. La raiba fihi. Sama sekali tidak ada keraguan di dalam. Itu huda sebagai petunjuk. Petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di ayat berikutnya ini sebenarnya menjelaskan ya karakter orang yang bertakwa, atau siapa sih orang-orang yang bertakwa itu. Di ayat berikutnya itu dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman bil ghaib, terhadap hal-hal gaib. Hal-hal gaib itu banyak. Baik yang Allah ciptakan kategori malaikat, jin, setan, dan lain sebagainya. Termasuk hal-hal yang bersifat rahasia. Kita percaya kepada hal gaib. Kemudian wa yuqimunas sholata. Al-muttaqin itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Ini yang pertama, yang kedua. Yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian yang ketiga, rizki yang telah Allah anugerahkan, rizki yang telah Allah limpahkan kepada mereka, yaitu al-muttaqin, mereka infakkan. Artinya menginfakkan sebagian rizki
yang telah Allah berikan. Nah, ini sudah 3 di ayat ketiga itu ada 3 karakter orang yang bertakwa. Kita lanjut. Pada ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini ya, sampai sini. Kemudian karakter berikut. Orang-orang yang bertakwa itu walladzina yu'minuna. Lagi-lagi di sini beriman. Itu orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, terhadap apa yang diturunkan kepada. Ini dalam tafsir ya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena di sini mukhatabnya itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Gusti Allah ya mengajak bicara dengan Kanjeng Nabi. Makanya sasaran orang yang diajak bicara di sini adalah Kanjeng Nabi. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang telah diturunkan sebelum kamu. Jadi beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepada kekasihnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, dan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, di sini bima unzila ilaika, katakanlah kitab suci, ya, kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Berarti di sini karakter orang yang bertakwa itu adalah mengimani Al-Qur'an sebagai kitab suci, sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Mengimani, mempercayai terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu adalah Al-Quran. Tuh, karakter yang keempat, saudara. Karakter yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan wa ma unzila min qablik. Apa-apa yang telah diturunkan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kalau kitab suci seperti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, itu kita imani. Ya. Kalau kita dikatakan sebagai orang yang bertakwa, maka kita juga percaya, kita juga beriman kepada kitab suci yang diturunkan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kita percaya, kita iman. Karena itu adalah menjadi karakter orang-orang yang bertakwa. Nah, wabil akhiratihum yuqinun. Karakter berikutnya itu terhadap akhirat, kehidupan akhirat. Mereka yakin bahwa nanti setelah kehidupan dunia itu akan ada kehidupan akhirat. Akan ada kehidupan akhirat. Nah, karakter orang-orang yang bertakwa, mereka yakin. Mereka yakin bahwa kehidupan akhirat itu ada. Kehidupan akhirat itu ada. Dan itu mesti diyakini. Mesti diyakini. Jadi tidak hanya hidup di dunia, tapi juga akhirat. Bahwa kita semua akan menjalani kehidupan akhirat, menjalani kehidupan abadi.
Nah, ini menjadi karakter berikutnya. Yang kelima ya, karakter kelima. Yaitu meyakini akan adanya kehidupan akhirat. Ini karakter orang yang bertakwa. Nah, pada ayat berikutnya, yakni ayat yang sebenarnya kita tekankan atau kita bahas, yaitu ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, wa ulaika ala hudam rabbihim, orang-orang bertakwa yang memiliki beberapa karakter yang disebutkan tadi pada ayat sebelumnya ya. 5 karakter adalah sebenarnya mereka orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Jadi orang bertakwa yang di sini disebutkan memiliki 5 karakter, itu mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan. Orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan. Nah, pada kalimat berikut, wa ulaika humul muflihun, di sini ada kata al-muflihun, orang-orang yang berbahagia. Secara leksikal ya, berakar dari kata falah. Falah kalau menggunakan tasdid falah itu petani, tapi kalau falah itu kebahagiaan. Bisa juga diartikan kemenangan. Orang-orang yang memiliki 5 karakter yang disebutkan di atas tadi adalah orang-orang yang meraih kemenangan. Orang-orang yang meraih kemenangan, ya orang-orang yang berbahagia, saudara. Nah, ini sebenarnya jawaban dari saudaraku yang bertanya bagaimana meraih kebahagiaan hidup, atau seperti apa sih hidup yang berbahagia. Nah, kalau kita jawab melalui firman, seperti apa orang-orang yang berbahagia dalam hidup itu, berangkat dari al-muttaqin. Jadi singkatnya, orang yang berbahagia itu siapa? Ya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang berbahagia. Nah, sederhananya kalau kita melalui firman Allah ini, surat Al-Baqarah atau versi surah Al-Baqarah ayat 2-5, maka cukup sederhana. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang satu, beriman kepada hal gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezekinya jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, juga sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, yang kelima, karakter yang kelima yang bisa kita sebut sebagai orang-orang yang bertakwa menurut Quran surat Al-Baqarah adalah meyakini akan kehidupan akhirat. Meyakini akan kehidupan akhirat. Nah, orang yang sudah memenuhi 5 karakter ini dalam hidupnya, itu menjalani 5 karakter ini, maka orang tersebut bisa disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita merujuk pada Quran surat Al-Baqarah atau versi Quran surat Al-Baqarah ayat 2-5. Ya. Tuh, sudah bisa disebut sebagai orang yang bertakwa apabila 5 karakter tersebut dijalankan. Nah,
Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan 5 karakter. Ya. Nah, orang-orang yang sudah bisa disebut sebagai orang bertakwa, orang-orang yang sudah menjalankan 5 karakter tersebut, maka pada ayat berikutnya adalah ulaika ala hudan mir rabbihim. Yang pertama, mereka itu adalah orang yang telah mendapat petunjuk dari Tuhan. Jadi orang yang bertakwa, orang yang menjalankan 5 karakter tadi adalah mereka orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Telah mendapat petunjuk dari Tuhan. Sehingga mereka mudah melaksanakan. Meyakini hari kebangkitan, meyakini hari pembalasan, dan seterusnya. Ya, beriman kepada hal gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezekinya, kemudian beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dan juga sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, meyakini akhirat. 5 karakter itu mudah dilakukan. Itu bagi mereka yang telah mendapat petunjuk Tuhan. Nah, oleh karena itu, kalau kita balik ya, mafhum mukhalafah, berarti orang-orang yang tidak mampu menjalankan 5 karakter yang tersebut tadi, kebalikan dari ini, ya, berarti mereka orang-orang yang tidak mendapat petunjuk dari Tuhan. Ya, nah, agar kita mendapatkan petunjuk dari Tuhannya seperti orang-orang yang bertakwa, ya, maka kita harus berusaha menjadi orang yang bertakwa. Lah, caranya bagaimana? Ya, jangan pernah lepas dari Al-Quran. Karena itu adalah way of life. Itu pegang hidup kita sebagai orang Islam. Maka dengan hal itu, ya, artinya dengan Al-Quran, kita bisa menggapai derajat ketakwaan, menjadi orang-orang bertakwa. Kemudian dengan menjadi orang bertakwa, maka tidak akan lepas dari 5 karakter tadi. Nah, baru kemudian wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang meraih kemenangan atau orang-orang yang berbahagia. Nah, jadi kalau kita boleh tarik kesimpulan bahwa orang-orang yang muflihun, orang-orang yang meraih kemenangan, orang-orang yang berbahagia itu adalah sebenarnya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita jawab pertanyaan tadi, bagaimana kita berbahagia dalam menjalani hidup, atau seperti apa sih orang yang bahagia itu? Ya, orang yang bertakwa. Lalu terus bagaimana caranya? Maka kita jalankan 5 karakter tadi. Nah, sebenarnya untuk meraih kebahagiaan itu dah susah. Kalau kita mau mengikuti firman Allah, mau mengikuti petunjuk Allah, kita tidak sulit untuk meraih kebahagiaan. Kita tidak bingung untuk menggapai kebahagiaan. Nah, saudaraku, ini yang bisa saya ulas, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, ya, dan terutama bagi saudara saya yang bertanya bagaimana sih caranya agar kita hidup berbahagia, maka disinilah ya kita jawab. Untuk menjadi orang-orang muflihun, jadi orang-orang yang berbahagia, maka kita harus menjadi orang yang bertakwa dengan
petunjuk Al-Quran, orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang di sini telah menjalankan 5 karakter. Maka di penghujungnya kita akan meraih humul muflihu, yaitu orang-orang yang meraih kemenangan, orang-orang yang berbahagia. Itu saja saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Hari kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.